Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini adalah kegiatan kita atau materi kita masih tetap kegiatan MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah yang akan saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu atau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Tarwoko SPD, guru pengajar bidang studi IPS kelas 9. Jadi kalian nanti kalau kelas 9 akan ketemu dengan Bapak insya Allah ya. Tapi untuk kelas 7 ada guru itu sendiri, kelas 8 ada sendiri, dan kebetulan saya adalah pengajar guru IPS kelas 9. Sebelum kita mulai aktivitas, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membacakan surah Al-Fatihah supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita mengikuti MPLS materi berikutnya, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Ya, inilah welcome to SMP Taman Harapan, solusi PSB online tahun 2020-2021. Nah, inilah gedung sekolah kita yang nanti akan kita tempati bersama-sama. Gedungnya sangat megah bukan? Dengan warna biru sesuai dengan identitas kalian, yaitu menggunakan seragam putih biru. Yang di depannya ada taman-taman yang itulah merupakan hasil pekerjaan siswa kita, anak-anak kita, yang pada waktu itu adalah ada materi menanam dan juga ada dari hasil anak-anak mengumpulkan remedial, mengumpulkan tanaman atau mengumpulkan pot atau mengumpulkan tanah dijadikan satu sehingga bisa dinikmati semuanya. Taman-taman SMP Taman Harapan sangatlah indah. Nah, itu adalah merupakan tidak lepas dari hasil karya anak-anak SMP Taman Harapan yang sudah lulus tentunya ya. Ya, ini adalah potret kehidupan anak-anak kita SMP Taman Harapan yang sedang belajar. Ya, mari kita mulai pelajaran yang pertama. Nah, saya perkenalkan dulu bahwa ini adalah merupakan kegiatan di sekolah kita. Yang pertama ini adalah merupakan kegiatan belajar mengajar. Nih, suasana kami di kelas, ada yang berbentuk letter U, ada yang berbentuk kelompok. Kemudian yang di bawah, kalau kalian nanti sudah lulus, nanti kalian akan diadakan yang namanya wisuda. Berarti kalau nanti kalian lulus, angkatan wisudanya keberapa ya? Kalau sekarang wisuda yang ke-25, hitung lagi aja ketiga ke depan. Berarti nanti kalian akan masuki ke 28. Nah, ini wisuda. Terus di sini yang sebelahnya, ini merupakan kegiatan anak-anak pada saat mereka mengadakan tur perpisahan, dan pada waktu itu mereka di daerah Kuningan, Jawa Barat yang menginap. Nah, ini ganteng-ganteng bukan? Ya, nanti kalian pun akan dibikinkan seperti ini yang membuat kalian akan berkesan. Tempatnya yang indah, anak-anaknya juga yang gampang diatur, diarahkan, rapi-rapi. Tuh, lihatin rambutnya nggak ada yang gondrong ya. Nah, ini adalah kegiatan upacara bendera yang pada waktu, tapi bukan di hari Senin ya, waktu itu dia ada upacara hari, saya juga lupa hari apa itu, tapi dia memperingati hari besar nasional lah pokoknya intinya, karena mereka menggunakan seragam batik. Sedangkan kalau kalian hari Senin itu seragamnya adalah putih-putih. Nah, ini dari atas kelihatan anak sedang berupacara. Nah, Taman Harapan, Tamhar itu merupakan singkatan dari Integrity, Visionary, Smart, Leadership, 18, dan Seeing as
Riti. Nanti kalian coba cari. Nih tugas kalian nih, yang pertama, apa sih artinya integrity, apa artinya visionary, artinya smart, leadership, ratings, dan sincerity. Kalian cari ya, nanti saya tagih loh. Ini adalah tugas pertama, catat. Bapak akan menjelaskan mengenai visi dan misi SMP Taman Harapan. Ya, visinya, visi SMP Taman Harapan adalah terwujudnya insan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Yang di sini insan adalah pribadi, bahwa kalian bersyukur masuk ke SMP Taman Harapan dan tidak memilih negeri, atau mungkin sudah Allah takdirkan kalian di sekolah ini sesuai dengan misinya adalah mewujudkan insan yang beriman, bahwa kalian akan dididik menjadi insan-insan yang beriman. Ya, kalau kalian sekolah di tempat yang lain belum tentu memperhatikan yang imannya dulu. Ya, jadi kita siapkan manusia-manusianya, siapkan anak-anaknya, siapkan insan-insannya. Insan kan manusia, jadikan insan yang beriman. Beriman dulu, baru berilmu. Setelah berilmu, lalu berakhlakul karimah. Banyak loh orang-orang yang berilmu, tinggi-tinggi, jabatannya bagus, ilmunya bagus, pinter, cerdas, tapi karena kurang iman, mereka banyak yang tergelincir. Di antaranya kita lihat orang-orang koruptor. Mereka adalah para sarjana-sarjana hebat, punya pemikiran-pemikiran yang hebat, namun karena dia dilandasi dengan hanya ilmu, tidak ada imannya, maka mereka sehingga tergelincir, akhirnya masuk ke dalam penjara. Banyak ya pejabat-pejabat masuk penjara, disebabkan apa? Dia hanya berilmu, tapi imannya mungkin tidak diimbangi. Nah, kalian masuk ke Taman Harapan, yang pertama diperhatikan, yang pertama dididik, pertama dikembangkan, pertama digembleng adalah iman dulu. Contohnya seperti apa? Kalian nanti masuk ke SMP Taman Harapan, ya, masuk SMP Taman Harapan itu pertama kali harus melaksanakan sholat duha. Datang jam berapa? Kamu datang ke sekolah itu 6:30 udah nyampe sekolahan. Ngalok tas, langsung bergegas menuju Masjid Baitul Jannah, kemudian kalian melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, barulah kalian kembali ke kelas jam 7 kurang 5, ya, atau mungkin jam 7 itu akan dibel kalian masuk kelas. Langsung belajar? Belum. Nanti akan dipimpin tadarus. Ya, akan dipimpin tadarus, kalian juga ikut tadarus bersama-sama di dalam kelas. Belum belajar, tadarus dulu. Nah, baru setelah tadarus kalian akan melaksanakan belajar. Nah, belajar itulah nantinya kalian akan mendapatkan yang namanya ilmu. Nah, makanya apa? Diterapkan dulu imannya, dibaguskan dulu imannya, baru kita memikirkan ilmunya dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Tentunya lulusan-lulusan SMP Taman Harapan nantinya bisa menjadi siswa yang berakhlakul karimah, ya, dengan orang tua hormat, dengan guru hormat, dengan yang lebih tua hormat. Itulah yang nantinya akan membawa keberkahan buat kalian semuanya, sehingga ilmunya itu akan bermanfaat. Kalau kalian tidak berakhlak karimah, tidak berakhlak, tidak terpuji akhlaknya, itu kalian tidak akan dilihat oleh banyak orang. Orang yang banyak ngomong, orang yang kasar, orang yang akhlaknya kurang baik atau tidak terpuji, itu orang akan dikesampingkan oleh masyarakat. Coba kalau kalian orang berakhlakul karimah, akan disegani, akan dihormati. Ya, itulah sekilas mengenai visi SMP Taman Harapan. Dan ini adalah di background di sini adalah anak-anak kelas 8 sedang mengunjungi Museum Puspa Iptek Sandel, ya. Kemudian mereka suruh membuat karya tulis. Ini adalah siswa kelas 8, ya.
Kalau kelas 7 biasanya ada LDKS, kelas 8 adalah kegiatan KIR. Namun karena sekarang di musim pandemik begini, ada kemungkinan besar untuk LDKS kelas 7 dan KIR kelas 8 itu ditiadakan karena memang pemerintah belum mengizinkan untuk siswa berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Jangankan berkunjung, sekolah aja masih dibatasi. Lanjut. Visi dan sekarang adalah misi. Misinya banyak banget, tapi saya bacakan saja secara garis besarnya. Yang pertama, memberikan dan menanamkan keagamaan yang baik melalui berbagai aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah dan keluarga maupun masyarakat. Memotivasi warga sekolah untuk selalu menuntut ilmu agar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memahami kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Jangan malas untuk belajar. Belajar kita akan ditinggikan kalau kita selalu belajar. Belajar sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Kan sepanjang hayat, ya kan? Yang ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif dan kreatif serta terampil dalam memecahkan masalah. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan bimbingan yang tepat kepada peserta didik agar mereka dapat meningkatkan iman dan takwa serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kelimanya, menumbuh kembangkan perilaku terpuji melalui pembiasaan dan penguatan agar menjadi teladan bagi sesama maupun bagi masyarakat. Ya, ini seragam kalian nih. Ada pramuka, ada batik, ada baju muslim, ada baju olahraga, ada seragam hari. Nanti ini akan dibahas satu persatu juga. Nah, bahwa SMP Taman Harapan punya program unggulan loh. Apa program unggulannya? English and Arabic Communication Skill. Nanti kalian tentunya akan diajarkan mengenai percakapan bahasa Inggris yang bagus. Kita sudah membuktikan bahwa anak-anak kita selalu menjadi juara ketika tampil di berbagai sekolah-sekolah ketika ada lomba bahasa Inggris. Lombanya apa? Ada storytelling, ada speed contest, yaitu yang mereka dapatkan sumbangkan untuk di sekolah kita. Arabik itu juga diajarkan dengan bahasa Arab. Itu biasanya di setiap akan melaksanakan sholat asar kita ada Arabik ya, Arabic Communication. Atau di sekolah, di kelasnya juga sama. Karena guru jam pelajaran pertama itu ada penentuan harinya, hari apa. Terus kemudian ada bilingual for maths and science, ya. Itu tadi ada untuk kelas khusus. Kalau yang bilingual math dan science itu untuk kelas khusus, ya, karena di materi kelas khusus itu belajar sampai sore, ya, sehingga ada penambahan math dan science. Ya, sebelum saya kenalkan dulu bahwa di sekolah kita itu dibuka 2 jurusan. Yang pertama adalah jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris tadi kan, bilingual, dan yang keduanya reguler. Nah, reguler itu belajarnya dari Senin sampai dengan Sabtu. Kapan pulangnya? Pulangnya setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sedangkan kelas khusus atau kelas bilingual adalah belajarnya dari Senin sampai Jumat. Kapan pulangnya? Biasanya ditanya-tanya kan kapan pulangnya. Pulangnya adalah setelah melaksanakan sholat asar berjamaah. Terus kemudian ada Islamic Leadership Development. Itu nanti akan diajarkan oleh guru bahasa Inggrisnya dan guru bahasa Arab. Terus Muslim Partnership, biasanya kalau hari Jumat tuh yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, perempuan nggak pulang, tapi perempuan dikumpulkan untuk menjadi muslimah yang bagus, atau yang disebut dengan kalau di kita keputrian.
Dan banyak lagi ya, ada creative thinking and writing, ada guidance, intent, tafsin, dan tafis. Kalau di kita dikenalkan dengan yang namanya MTV, murodat, tafis, dan vocabulary. Itu kita program kita adalah termasuk salah satu ada itu. Terus ada klub mata pelajaran yang di UN kan, tapi sekarang sudah nggak UN ya, nggak ada UN, sehingga mungkin adalah namanya klinik mata pelajaran. Bagi kalian yang kesulitan belajar online, terus mau bertanya kepada siapa bingung, silakan kalian datang ke sekolah, temui gurunya, Bu, saya pelajaran ini tadi menghitung-hitungnya susah. Gitu. Silakan kalian ke sekolah. Lanjut. Fasilitas sudah tahu semua ya, sudah tahu semuanya. Banyak sekali fasilitas yang ada di sekolah kita yang sudah kamu lihat sendiri, apalagi mungkin yang berasal dari SD Taman Harapan. Gedung udah kamu lihat tadi, lantai 3 Masjid Baitul Jannah, dan sebentar lagi insya Allah selesai. Mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai dan kamu bisa melaksanakan sholat di Masjid Baitul Jannah. Terus kemudian yang di lantai dasarnya ada ballroom, ruang serbaguna, dan itu yang sekarang digunakan sebagai tempat sholat, tapi itu nantinya sebagai ballroom, sholatnya di atas. Terus kemudian ada wifi-nya, ada radio sekolahnya. Jadi kalau manggil anak itu tidak melalui kelas satu-satu, lewat radio sekolah dipanggil. Panggilan kepada Ananda ini untuk segera menghadap ke ruang guru misalkan. Ya. Punya perpustakaan, studio musik, ya. Karena kita udah lama libur, studio musik nggak dipakai-pakai, ya tentunya masih mungkin kurang begitu terawat. Tapi nanti bagi kalian yang mungkin pingin, Pak, saya hobi di musik, saya ingin mengembangkan musik di sekolah ini, silakan nanti hubungi dengan guru keseniannya. Ada lab IPA, lapangan olahraga yang sekarang berolahraga itu anak-anak, ruang OSIS, ruang OKS, kantin, parkir, rak sepatu itu setiap kelas ada, dan ruang kelas ber-AC. Tuh, semua kelas ber-AC dan setiap siswa mulai loker masing-masing. Nah, nih seragam sekolah SMP Taman Harapan 1, jangan sampai salah baju nanti ya. Saya keluarkan semuanya dulu, nanti baru saya jelaskan satu per satu. Ya, hari Senin seragamnya yang perempuan menggunakan baju kurung namanya ini. Ya, kalau kalian yang belum beli silakan nanti beli baju kurung. Semua perempuan baju dikeluarkan. Yang laki-laki baju tangan panjang ya, kalau di sini contohnya masih menggunakan tangan pendek, tapi untuk besok kalian semua baju putihnya tangan panjang yang laki-laki berdasi. Dan semuanya nanti menggunakan, kalau yang perempuan ya pakai dasi, semuanya menggunakan atribut. Sebelah kanan kalian tulis kan, ini bacanya SMP Taman Harapan. Sebelah kiri logo sekolah Taman Harapan. Dan terus kemudian sebelah kanannya lagi ada bendera merah putih, sebelah kirinya ada tulisan nama kalian. Ya. Apa kebalik ya? Sebelah kanan ada nama kalian, sebelah kirinya ada bendera merah putih, ya, balik. Sepatu hitam. Seluruh siswa menggunakan sepatu hitam kaos kaki putih kalau hari Senin. Ya. Nah, ini contohnya. Hari Selasa seragamnya adalah putih biru. Tetap yang perempuan masih menggunakan baju kurung juga, hanya ganti bawahannya menjadi rok biru. Ya tentunya kalian beli baju jangan hanya satu, karena biasanya kalau baju putih itu dipakai sekali kotor, maka sebaiknya baju putihnya dua, dan dua-duanya harus diberikan logo dan atribut. Ya, yang laki-laki tetap menggunakan dasi putih biru. Ini tangan panjang nih harusnya ya. Ini udah tangan panjang udah bener. Ini yang hari Senin harusnya tangan panjang. Terus hari Rabu. Nah, hari Rabu ini semuanya menggunakan atribut lengkap pramuka. Nanti juga akan ketemu dengan guru pramukanya, eskul pramukanya. Akan dia, semua siswa wajib menggunakan atribut lengkap, akan dijelaskan semuanya. Saya hanya menjelaskan seragamnya saja. Nah, ini untuk yang perempuan. Ini ada kesalahan sedikit bahwa yang seharusnya perempuan itu menggunakan baju pramuka yang dikeluarkan, bukan dimasukkan. Ini yang dipakai oleh kakak kelas kali ini adalah merupakan seragam untuk kegiatan eskul lomba. Kalau lomba anak-anak begini lomba, dibedakan lomba tangan pendek, ya, terus kemudian menggunakan
apa ini, yang di penutup tangan, rok panjang tapi baju dimasukkan. Ini kalau lomba, terus menggunakan apa namanya, dasinya apa, jilbabnya juga dimasukkan. Tapi kalau ketika kamu belajar nanti di sekolah nggak seperti ini. Ini anak contoh saja, kita menggunakan pramuka. Ini seragam lomba, bukan seragam harian, ya. Terus hari Kemisnya, nih perempuan juga tetap suka baju masih dikeluarkan. Jadi besok kalau beli pramukanya, ingat bilang ke mamanya, jangan yang dimasukkan. Tapi udah tahu ya, yang hari Kemisnya nanti akan dapat seragam dari sekolah. Yang perempuan dikeluarkan, yang laki-laki juga tetap dimasukkan. Nggak pakai dasi ya. Nanti ada lagi pramuka apa baju batik pakai dasi, nggak boleh. Batik bawahannya adalah putih. Jilbabnya tetap dikeluarkan. Hari Jumat nanti kalian menggunakan baju muslim yang kalian dapatkan dari sekolahan. Semuanya dikeluarkan kalau baju muslim. Nah, kalau baju muslim pasangannya adalah rok atau celana biru. Kalau baju batik pasangannya adalah rok atau celana putih. Nah, ini hari Jumat, berarti kelas khusus selesai sampai di sini dari Jumat, karena Sabtunya tidak sekolah. Dan apabila Sabtunya sekolah nanti, ini kelas reguler dan kelas khusus atau bilingual, kalau nanti sudah aktif, kalian nanti akan memiliki baju seperti ini. Ini adalah merupakan baju ketika anak-anak sudah melaksanakan LDKS. LDKS menggunakan baju ini, sudah dilantik LDKS-nya, latihan dasar kepemimpinan menggunakan baju ini, dan baju ini sekaligus dipakai sebagai seragam hari Sabtu. Nah, kelas khusus kan Sabtu libur, Pak. Sabtu libur. Ada kalanya juga Sabtu anak disuruh masuk mungkin kegiatan-kegiatan tertentu seperti kayak semesteran, kadang-kadang Sabtu masuk. Ya, kalau Sabtu masuk udah otomatis anak-anak menggunakan seragam. Nih, seragam kebesaran SMP Taman Harapan. Pak, yang belum dibagi kelas 7 bagaimana, Pak? Untuk sementara kelas 7 yang reguler hari Sabtu karena belum punya baju seperti ini, maka menggunakan baju pramuka. Baju pramuka dipakai 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Terus hari-hari biasa, kalau kalian menggunakan baju olahraga, maka inilah baju olahraga kalian. Ya, baju olahraga kalian warnanya biru, ada warna putihnya juga sedikit, itu sebagai kombinasinya. Paham anak-anak semuanya? Jelas? Mudah-mudahan ini tidak membosankan buat kalian semuanya. Ya. Nah, Eskulnya apa saja sih, Pak, di Taman Harapan? Waduh, banyak banget eskulnya. Ya. Eskul yang pertama yang biasa banyak digemari nih, Paskibra. Paskibra kalau lomba pialanya gede-gede. Jadi makanya yang punya piala gedenya hampir 2 meter itu hanya Paskibra. Itu dikacain tuh pialanya. Nah, sekarang anak-anaknya sudah pada lulus, kalianlah tugasnya untuk merebut kembali piala-piala yang nantinya akan diperebutkan di kejuaraan Paskibra. Seragamnya ini contoh yang putih merah atau merah putih. Terus Paskibra juara apa saja? Banyak. Piala Paskibra menyumbang piala. Kalau kamu masuk ke Taman Harapan, luluskan ya kamu. Saya harus bisa nyumbang piala untuk Taman Harapan. Terus ngikutin apa? Silakan, kalian boleh ngikutin Paskibra, boleh mengikuti pramuka. Pramuka jadi demikian sama. Ya, juara nasional, hebat. Ya, juara tingkat DKI Jakarta dan Banten, Sejabodetabek dan Banten, juara 1 variasi formasi, dan apa kemana LKBBT yang baru-baru ini mereka juara 1. Ada juga PMR yang kalau PMR itu ditugaskan ketika udah upacara, ada beberapa anggota khusus ditugaskan di belakang yang kerjanya kalau apabila ada anak yang minta pertolongan sakit atau mungkin dia pingsan, kalianlah bertugas yang membawa ke tempat yang sudah ditentukan, orang UKS tentunya ya. Dan ini adalah eskul basket dari teman-teman kalian semua. Basket pernah juara, Pak? Pernah. Ya,
Jadi bagus dan enggaknya eskul itu bukan tergantung sekolahnya, tergantung siswanya. Mau nggak menjadi anggotanya? Kalau cuma jadi penonton doang ya nggak punya kegiatan. Nah, saya nggak mau ikut eskul apa-apa, tapi menanyakan eskulnya juaranya juara apa. Lah kamu ikut eskul apa? Makanya semuanya harus mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ini supaya eskulnya maju sehingga bisa meraih prestasi. Ya, waktu di John Paul School kita dapat juara 2 mengalahkan Kemang Pratama tuh. Al-Azhar Kemang Pratama pernah dikalahkan. Terus Al-Azhar mana lagi tuh, Jaka Sampurna pernah dikalahkan juga waktu basket kita, juara 2. Kita kalahnya waktu itu dengan sekolah Global Prestasi. Itu Global Prestasi memang sangat bagus sekali, sekolahnya orang elit juga itu. Dia basketnya cukup-cuplah kuat. Kita kalah dengan Global Prestasi, tapi selisihnya nggak jauh kemarin tuh karena kita udah lelah juga ya. Terus di Korpri tingkat nasional kita nggak juara juga. Jadi banyak prestasinya tergantung dari anak-anaknya. Mau nggak ikut eskul? Harus semangat ikut eskul. Eskul apa yang kamu sukai sehingga nanti bisa mengembangkan kegiatan di sekolah Taman Harapan. Apalagi? Iya. Ada futsal. Ini yang di bawah. Ini merupakan piala-piala futsal semua nih. Ya. Taman Harapan pernah mengalami kejayaan di kegiatan futsal itu tahun 2017-2018 ya. Hampir setiap kegiatan yang diikuti futsal itu selalu mendapatkan juara. Lomba di sini juara, lomba di juara. Sampai dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan kurang lebih 13 piala. Itu dari futsal doang. Diikutin kemana-mana bagus. Siapa yang bisa futsal, itulah yang nantinya akan ikutin eskul futsal. Jadi kalau kalian punya bakat di futsal, silakan tunjukkan bakat kamu sehingga prestasi bisa diraih di mana-mana. Lomba kemana-mana saya ikutkan. Karena kebetulan saya sebagai kesiswaan di sini, saya selalu mengantarkan anak-anak lomba. Pak, saya futsal silakan, Ya, lomba di mana? Ayo, saya izinkan. Jangan sampai nggak izin. Kalau nggak izin, nggak saya izinkan. Kalau izin saya izinkan. Ya, apalagi kalau sampai ke final, sampai juara, itu tentunya kalian akan mendapatkan uang. Ya Bapak hanya memberikan support saja. Paling ya sekedarnya lah untuk makan siang. Nih makan siang, ya nasi padang biasanya anak-anakku senengnya. Terus ada voli juga. Ya, ada taekwondo juga. Taekwondo kemarin baru menjuarai juara 2 atas nama siapa saya juga lupa itu. Juara 2 taekwondo. Ya. Terus nah ini di bawah adalah merupakan piala-piala daripada kegiatan pramuka dan paskibra nih juaranya. Nah, bukti bahwa Taman Harapan selalu mendapatkan juara. Saya terangkan satu persatu juara apa saja. Ya, yang pertama nih atas nama Gilang Angga. Gilang Angga juara 1 pencak silat. Terus kemudian ada yang kedua Semarak Science. Ya, Semarak Science dapat juara umum nih. Ya, juara umum. Nah, ini juara umumnya apa saja? Dalam kejuaraan juara umum itu Taman Harapan dalam Semarak Science yang diadakan di Jakarta pada waktu itu dia mendapatkan 2 emas dan 1 perak. Ya, emas yang pertama diraih oleh kakak kelas kalian, yaitu dia lomba apa ya? Aku lupa saya namanya ini. Eksperimen dapat juara 1. Terus kemudian daur ulang juga juara 1, fotografer juara 2. Dan ini kak kelas kalian yang waktu itu lomba bahasa Inggris dapat juara 1, speed contest
mengalahkan sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar kita. Kalau ini juara 1, ya, yang juara kedua, ketiganya adalah sekolah-sekolah yang lainnya, berarti kita yang paling bagus untuk kontes bahasa Inggrisnya. SMP Taman Harapan itu lagi-lagi. Yang kalian jago bahasa Inggris silakan tetap. Terus ini di SMA 14. Nah, kelas kalian meraih juara 3 lomba cerdas cermat agama Islam. Masih bagus juara 3, ada juaranya, ya. Bersaing dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kota Bekasi, dan kita salah satu-satunya sekolah swasta yang bisa meraih juara ini. Nah, ini saya pada waktu itu mengambilkan piala karena yang waktu itu si ini yang juara 1-nya speed contest dia keburu pulang karena bapak harus menunggu, jadi bapaklah yang mengambilkan pialanya. Dan ini juara paskibra. Ini malam-malam nih, ya, malam-malam mereka menunggu, suruh pulang nggak pada mau, nunggu piala dapat juara. Dan ini, ya, ini Kak Baim sebagai Danton dan Kak Aldi gitu. Dia juga sama, ini kelompok ya, kelompok ekskul pramuka, dari juaranya juara 1 semua, koloni tongkat dan juga variasi formasi. Itu best moment, ya, berarti kita sudah memberikan bukti, bukan janji, banyak prestasi yang kita raih. Nah, ini adalah momen-momen mereka mendapatkan juara. Juara umum Semarak Sayang ini adalah para peserta yang ikut lomba. Nah, sekarang mereka sudah pada lulus, dan kalianlah yang meneruskan. Jangan sampai nanti putus. Maka tugas kalian di Taman Harapan untuk tetap mempertahankan prestasi, ya. Ini diadakan di Man 8 Jakarta, ya. Terus paskibra ini kemarin dapat juara di SMK Taruna Bangsa. Apalagi, ya, yang terakhir, 10 manfaat menjadi siswa SMP Taman Harapan. Yang pertama, siswa terbiasa sholat wajib berjamaah, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, serta sholat sunnah duha. Siswa terbiasa membaca zikir, doa harian, dan Asmaul Husna. Siswa terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Siswa memiliki hafal juz ke-30 dan hafalan surat-surat pilihan. Siswa bebas buta huruf Al-Quran. Jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran lu ya. Siswa khatam Al-Quran secara periodik berulang kali. Siswa terlatih bahasa asing melalui program Bilingual Day. Siswa jika kepemimpinan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan siswa yang dikembangkan. Siswa memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi dan siswa belajar bersedekah setiap hari. Nih, nanti kalau kalian sudah di sini, sholat duhur berjamaah, yang jadi imam tetap guru ya, guru kita jadi imam. Terus kemudian siapa yang bacakan zikir dan doa-doa harian, semuanya itu adalah siswa. Jadi guru habis sholat langsung mic-nya diberikan kepada siswa yang memimpin zikir, kemudian doa. Tuh siswa Taman Harapan. Makanya nanti kamu selepas tamat dari sekolah ini bisa mimpin zikir ketika mungkin sholat di rumah atau di musola atau masjid-masjid terdekat dengan rumah kamu. Itu anak muda bisa zikir sama doanya, itu siapa? Anaknya siapa? Sekolahnya di mana? Tuh, ya. Dan tadi di situ di bawah ada keterangan siswa belajar bersedekah setiap hari. Bahwa kita setiap hari itu ada yang namanya sahabat sedekah. Sahabat sedekah itu adalah maka kalian semuanya bersedekah setelah selesai jajan. Kita nggak memberikan sedekah itu pas sebelum jajan, takutnya ntar uangnya gede-gede. Sisakan uang jajan kalian, sisihkan, sedekahkan. Nah, uangnya buat apa mas sekolah? Tidak semua siswa yang masuk ke Taman Harapan adalah orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang banyak duit. Tapi ada di antara teman-teman kalian yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung, maka dari sahabat sedekah itulah mereka bisa dibantu.
Jadi kita saling membantu. Tuh, itu adalah rizki buat kalian semua, ladang amal buat kalian semua, sehingga nanti kalian apabila sudah di akhirat nanti baru kalian rasakan, oh dulu saya di Taman Harapan selalu bersodakoh, ya, walaupun sudah meninggal itu sodakohnya itu, ya, itu masih mengalir. Apalagi misalkan anak itu yang kita sumbang jadi orang sukses atau jadi guru memberikan ilmu, dulunya dia dapat ilmu seperti itu dulunya sekolah di mana? Taman Harapan. Yang biaya siapa? Anak-anak murid SMP Taman Harapan. Tuh, sodako jariah, walaupun sudah meninggal tetap sodakonya itu bisa kita miliki. Ya, demikianlah paparan materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mengucap bangga terhadap kalian yang sudah bergabung di SMP Taman Harapan, dan selamat mengikuti materi yang berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.